Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Nilai Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah besar. Datanglah seorang janda miskin yang memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Father John, para frater, bruder, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, umat beriman yang dikasih Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita masih dihantui dengan ancaman pandemi COVID-19. Karena itu kita tetap mesti waspada. Pandemi COVID-19 membawa banyak kematian, ya, kita pasti setuju, dan ada banyak data tentang itu. Dan kita semua dihantui oleh ketakutan akan mati. Tetapi di samping membawa banyak kematian, pandemi COVID-19 mengajarkan satu hal yang penting kepada kita, yaitu bahwa kita tidak bisa hidup bersama dengan orang lain tanpa berbagi. Karena itu pandemi COVID-19 mengajarkan kita kembali bahwa kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling berbagi, dan saling peduli satu sama lain agar dapat hidup. Dan salah satu wujud dari kepedulian itu adalah dengan memberi. Memberi adalah sebuah tindakan yang mulia. Kita semua dalam hidup pasti sudah pernah memberi, entah sedikit, entah banyak. Kalau tidak ada yang pernah memberi, ya dia bukan manusia. Mungkin dia dewa, karena dewa sudah penuh, dia tidak butuh pemberian lain. Memberi adalah tanda bahwa kita adalah pertama-tama makhluk sosial, tapi juga yang kedua, pertama-tama adalah makhluk yang perlu mengantisipasi, menyadari bahwa suatu saat dia akan kekurangan. Karena itu dia mesti memberi, supaya orang lain juga suatu saat nanti akan memberi dia. Itu yang disebut dengan prinsip yang para frater semua tahu, itu do ut des. Saya memberi supaya saya menerima. Saya memberi supaya engkau memberi saya kembali. Tetapi di atas memberi ada satu hal yang lebih mulia daripada memberi itu sendiri. Yaitu apa? Yaitu berkorban. Berkorban, ada aspek memberinya, tetapi tidak semua pemberian adalah pengorbanan. Saya harap ini bisa dimengerti. Berkorban itu berarti bukan hanya melepaskan sesuatu. Kalau melepaskan sesuatu itu ada dalam pemberian. Tapi berkorban itu berarti kita kehilangan sesuatu. Beda. Berkorban berarti kita kehilangan sesuatu. Bahkan kehilangan sesuatu hal yang terakhir yang paling kita miliki, yaitu hidup dan nyawa kita sendiri. Itu berkorban. Karena itu dia beda dengan memberi. Berkorban berarti siap untuk kehilangan sesuatu. Dan sesuatu yang hilang itu adalah sesuatu yang terakhir yang kita pertaruhkan, yaitu hidup dan nyawa kita sendiri.
di situ pemberian dan pengorbanan itu berbeda. Maka kita bisa mengatakan dalam hidup kita sehari-hari ada banyak orang memberi, tapi mungkin hanya segelintir atau sedikit orang yang mampu berkorban. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan hari ini sangat menarik ya. Dalam bacaan pertama dikisahkan tentang janda di Sarfat, seorang perempuan yang sudah kehilangan suaminya, yang ada di pinggiran kota, jauh dari hidup yang megah. Kota itu lambang kemegahan. Dan tadi Elia bertemu dengan perempuan janda ini itu di gerbang kota. Artinya dia ada di pinggiran. Dia adalah wujud atau dia adalah gambaran dari masyarakat yang terpinggirkan. Dan janda yang sama itu ditegaskan lagi atau ada lagi dalam kisah Injil hari ini. Ini ada dua janda ya, yang hidup dalam ruang waktu yang berbeda, tetapi sebenarnya inti dari mereka itu sama ya. Janda itu menunjukkan bukan hanya dia seorang yang ditinggalkan oleh laki-laki ya, tapi dia adalah simbol dari manusia yang dilandai oleh berbagai krisis ya. Pertama, krisis identitas. Seorang perempuan pada masa itu atau sampai pada masa sekarang di dalam budaya yang mementingkan laki-laki atau yang menganggap laki-laki adalah nomor satu dan perempuan adalah nomor sekian, menjadi perempuan itu suatu kecelakaan sosial. Dilahirkan sebagai seorang perempuan di dalam masyarakat patriarkat, di dalam masyarakat kita semua ini menghidupi budaya patriarkat, menjadi perempuan itu jenis kelaminnya saja itu sudah sebuah kecelakaan. Karena seluruh standar hidupnya, sosial, ekonomi, politik itu ditentukan oleh jenis kelaminnya. Dan itu karena itu dia disebut sebagai sebuah kecelakaan, sebuah tragedi. Apalagi pada masa itu, di mana pada masa itu orang belum ada yang kritis, orang masih hidup dalam budaya feodal dan lain sebagainya. Jadi pertama-tama dia adalah seorang perempuan, itu menunjukkan bahwa dia mengalami sebuah krisis identitas. Itu krisis pertama yang dibawa oleh janda, bahwa dia adalah seorang perempuan. Betapa beratnya. Yang kedua, dia bukan saja seorang perempuan, tapi dia juga adalah seorang perempuan yang kehilangan suaminya, dan itu adalah definisi dari janda ya. Jadi kita lihat sekarang dia mengalami dua krisis. Seorang perempuan yang kehilangan suaminya. Kalau laki-laki, duda itu seorang laki-laki yang kehilangan istrinya. Dan bacaan-bacaan hari ini tidak mengambil tokoh seorang duda ya, tapi janda, supaya dia menegaskan yang pertama tadi bahwa dia adalah seorang perempuan. Jadi ada dua krisis, dan menjadi janda itu tidak gampang. Saya tidak pernah menjadi janda, kita semua. Tapi bahwa kalau tanyakan kepada seorang janda, pasti kita akan mengetahui betapa beratnya menjadi hidup sebagai seorang janda. Ya, dia bisa saja digosipkan, itu sudah pasti. Apalagi dalam masyarakat yang mulut geram, mulut geram itu artinya gosip. Menjadi janda itu tidak gampang. Yang kedua, menjadi janda juga tidak gampang karena dia harus mengatas sendiri beban ekonomi keluarga. Ya. Dulu waktu saya masih di Lelero, kami ada praktek teologi kontekstual di pasar, di salah satu pasar di Mamere. Dan yang menjual di situ kebanyakan adalah janda-janda. Suami mereka pergi ke Malaysia dan cari istri lagi di sana. Berat. Ya. Dan mereka harus berjuang sendiri untuk mengatasi kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk membiayai anak-anak mereka, membiayai sekolah dan kehidupan anak-anak mereka. Jadi kita lihat menjadi janda itu tidak gampang. Jadi itu sudah ada dua krisis yang dibawa oleh si perempuan ini, yang ada dalam diri perempuan ini. Dia adalah perempuan, dan yang kedua dia adalah seorang perempuan yang ditinggalkan suami. Dan yang ketiga, dia adalah seorang masyarakat yang miskin. Itu beban ketiga yang dibawa oleh seorang perempuan itu. Dia adalah
seorang masyarakat, seorang warga, seorang manusia yang hidup dalam penderitaan. Dan kalau dia adalah seorang masyarakat, maka bisa dipastikan dia adalah korban dari ketidakadilan struktur sosial dan politik. Ya. Jadi krisis ketiga yang dibawa oleh perempuan itu menggambarkan dia adalah seorang manusia marginal, manusia yang ada dipinggirkan, yang disingkirkan, yang menjadi korban dari ketidakadilan sosial dan politik pada masa itu, tetapi juga pada masa sekarang. Jadi kita melihat hanya seorang janda, tapi seorang janda itu membawa seluruh beban sosial di dalam dirinya. Dan kalau ada ketidakadilan sosial dan politik, siapa yang paling mengalami penderitaan atau korban? Siapa? Pasti perempuan. Pasti perempuan. Kalau tiba-tiba harga BBM naik, maka yang menderita adalah seorang perempuan daripada seorang laki-laki. Iya, seorang suami mungkin hanya berpikir bahwa harga rokok saya sudah naik dan kemungkinan saya harus mengurangi jumlah rokok saya setiap hari, mungkin dari 10 batang menjadi 2 batang dan harga BBM naik. Tapi seorang perempuan dia tidak berpikir sampai di situ. Yang dia pikirkan adalah bagaimana saya harus membeli susu untuk anak-anak saya. Jadi di dalam ketidakadilan sosial dan politik, perempuan yang menjadi korban pertama daripada laki-laki. Karena itu perempuan itu dia janda itu, 2 janda yang disebutkan dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil, itu menggambarkan seluruh beban sosial yang dialami oleh seorang perempuan atau yang dialami oleh kaum yang tertindas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tadi saya bicara tentang berkorban. Kita lihat dalam bacaan pertama, di tengah krisis yang dialami oleh si perempuan, si janda itu, dia masih bisa memberi. Dia katakan bahwa apa? Kalau minyak terakhir dan tepung terakhir ini sudah dibuatkan roti dan makan, maka setelah itu kami tidak berpikir lain. Kami hanya berpikir bahwa kami akan mati. Jadi minyak dan roti itu adalah milik terakhir yang menggambarkan atau yang melambangkan dari nyawa dan hidup si janda itu sendiri, si janda miskin. Kalau minyak itu habis, tepung itu habis, maka hidupnya juga habis, maka nyawanya juga habis. Tapi apa yang terjadi? Dia akhirnya membuatkan tepung dan minyak terakhir itu menjadi sepotong roti untuk Elia. Dan itu berarti bahwa apa? Bahwa janda ini dia bukan hanya memberi, tapi dia adalah berkorban. Dia berkorban. Kenapa? Dia memberikan apa yang menjadi miliknya yang terakhir, yaitu hidupnya sendiri, yaitu nyawanya sendiri. Karena setelah dia membuatkan tepung roti untuk si Elia, Nabi Elia, maka setelah itu dia akan mati. Dan dia tahu itu. Jadi dia berkorban, bukan hanya memberi. Begitu juga dalam cerita tentang janda yang memberikan 2 receh uang, jumlah yang terkecil, mata uang yang terkecil, jumlah yang terkecil, ke peti persembahan dalam kisah tadi, kisah Injil. 1 peser itu menurut takaran pada saat itu diperoleh dengan kerja minimal 25 menit. Ya, jadi 1 peser itu ongkosnya 25 menit. Artinya perempuan itu memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Yang berarti bahwa dia mesti bekerja 1 jam. Dan kita tidak pernah tahu, dan Injil juga tidak menceritakan. Bisa jadi setelah perempuan itu bekerja 1 jam, dia masuk ke bait Allah dengan membawa uang 2 peser yang merupakan ongkos dari pekerjaannya selama 1 jam. Dan itu adalah miliknya yang terakhir. Tiada lagi uang yang dia miliki. Karena itu dalam konteks itu kita bisa mengerti mengapa Yesus mengatakan perempuan ini memberi dalam jumlah yang lebih banyak daripada semua orang kaya yang munafik yang memberikan dalam jumlah besar ke dalam peti persembahan. Ya. Saya katakan munafik karena dalam bacaan Injil tadi Yesus mengatakan hati-hati dengan ahli-ahli Taurat itu yang jubahnya panjang-panjang, ya, yang rambutnya selalu licin, yang mukanya selalu berminyak, dan mungkin perutnya selalu gendut juga. Hati-hati dengan mereka, ya.
Karena apa? Kenapa Yesus mengatakan itu? Yesus baca realitas sosial pada masa itu, ya. Bahwa orang-orang ini bisa sekaya itu karena memanipulasi orang miskin, termasuk janda-janda. Ya. Dan kadang-kadang kekudusan itu bisa dipakai untuk kejahatan. Dan itu ada dalam bacaan Injil ini. Karena Yesus kata hati-hati. Hati-hati artinya pakai akal sehat kita. Supaya kalau lihat orang itu jangan lihat dari penampilannya, lihat dari isinya. Hati-hati. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang suka menerima penghormatan, termasuk juga mereka ingin dihormati, karena itu mereka memberi lebih banyak, ya, memberi lebih banyak. Mereka kasih masuk uang 1 juta ke dalam kotak derma. Siapa yang tidak kaget? Ya. Kalau tiba-tiba orang biasanya kasih hanya 100.000, tapi tiba-tiba ada yang kasih masuk 1 juta dalam itu kotak yang dibagi-bagi di gereja itu, pasti semua mata terbelalak melihat dia. Orang ini kasih 1 juta, banyak sekali. Dan dengan itu dia merasa bahwa dia dihormati. Dan Yesus sudah membaca apa yang terjadi pada masa itu, termasuk juga pada masa sekarang. Jadi banyak orang memberi bukan karena dia mau berkorban, tapi karena dia ingin dihormati. Dan di situ nilai dari pemberian itu sudah menjadi hilang. Dan karena itu Yesus mengatakan bahwa mereka ini memberi dalam jumlah yang banyak, tetapi si janda itu yang memberi dalam jumlah yang kecil sedikit, 2 peser, itu memberi dalam jumlah yang banyak. Apa yang mau diperlihatkan? Yang diperlihatkan di sini bukan soal jumlah, tapi yang pertama soal nilai dari pemberian. Ya. Yang kedua soal motivasi intrinsik. Artinya apa yang mendorong Anda untuk memberi? Kalau memberi untuk dihormati, maka nilai dari pemberian itu 0. Kalau memberi supaya dilihat orang, maka nilai dari pemberian itu 0. Kalau memberi supaya bisa dikembalikan lagi dalam jumlah 3 atau 2 kali lipat, maka pemberian itu bukan hanya 0 tapi minus. Tetapi si janda itu memberi bukan supaya semua motivasi itu terpenuhi, tetapi dengan berkorban. Dia memberi hanya untuk memberi, dan itu pemberian yang paling terakhir, 2 peser itu. Karena setelah 2 peser itu dia akan mati atau dia perlu bekerja lagi. Jadi itu. Jadi bisa dibayangkan begini. Kalau ada yang tiba-tiba memberi Anda 100 juta misalnya, mungkin Anda mengatakan bahwa orang ini sudah berjasa untuk hidup saya. Berjasa. Ya. Tetapi kalau ada orang miskin yang setiap hari bekerja banting tulang, yang rumahnya saja tidak jelas, yang dia pikir untuk makan besok saja dia mesti tidak tidur semalaman, tapi dia masih bisa memberi untuk kita, maka itu bukan hanya memberi, dia bukan hanya berjasa, tapi dia berkorban untuk kita. Ya. Karena dia memberi apa yang menjadi miliknya yang terakhir. Ya. Jadi umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Hal lain yang diperlihatkan dari bacaan hari ini ialah bahwa kenapa orang-orang kecil itu, 2 janda itu akhirnya rela untuk memberi dalam arti berkorban. Kenapa? Baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil kita lihat bahwa 2 janda ini mampu memberi, mampu memiliki kemurahan hati yang luar biasa, bukan karena mereka merasa diri kuat, bukan karena mereka merasa bahwa setelah ini saya bisa mencari dan bekerja lagi, tidak, tapi karena mereka percaya bahwa kemurahan hati mereka adalah wujud dari kemurahan hati yang maha tinggi. Mereka yakin bahwa setelah mereka berkorban, mereka masih yakin bahwa Tuhan akan melindungi mereka, dan kemurahan hati Tuhan itu akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Di dalam bacaan pertama, janda di Sarfat, dia memberikan miliknya yang terakhir karena dia yakin dengan perkataan Nabi Elia bahwa setelah itu dia tidak akan kurang, bahwa minyaknya yang hampir habis itu akan penuh selama musim kemarau, dan bahwa tepungnya itu tidak akan pernah kehabisan. Dan dia yakin itu. Ini adalah janji kelimpahan dari yang maha tinggi. Dan orang-orang kecil semacam ini lebih mudah percaya pada janji kemurahan semacam itu daripada orang-orang yang punya segalanya.
begitu juga janda dalam bacaan Injil. Dia rela memberikan 2 pesernya yang terakhir ke peti kotak persembahan itu, karena dia yakin bahwa Tuhan yang baginya uang itu dia persembahkan, dia akan memiliki atau memberikan dia kemurahan hati. Hidup kita kurang lebih didasarkan pada kemurahan hati Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa bahwa saya punya segalanya, karena itu saya belum membutuhkan Tuhan. Tapi suatu saat ketika kita mengalami krisis di dalam hidup, situasi batas di dalam hidup, kita akan ingat 2 janda ini, janda Sarfat dan juga janda yang memberi kotak persembahan. Baik, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya tutup renungan ini, saya mengakhirinya dengan sebuah kisah. Kenapa kita mesti berkorban? Sepotong roti yang kita makan itu, kita semua pernah ya makan sepotong roti pasti. Father pasti pernah tak? Sepotong roti yang kita makan itu adalah jejak atau mengandung riwayat ribuan manusia. Bagaimana sepotong roti mengandung jejak ribuan manusia? Sepotong roti yang kita makan itu dibuat dari gandum atau dari padi. Dan gandum atau padi ini itu diolah oleh ribuan petani di seluruh negeri. Mereka bekerja mengeluarkan keringat. Mereka mengorbankan dirinya agar bisa gandum atau padi ini tumbuh, subur, berbuah dan menghasilkan biji gandum dan padi yang melimpah. Ribuan petani. Setelah padi dan gandum ini dihasilkan, gandum dan padi ini diolah menjadi tepung oleh buruh-buruh perusahaan yang gajinya bahkan tidak jelas. Itu diolah menjadi berkarung-karung tepung padi atau tepung gandum. Dan para buruh kasar ini, mereka bekerja, mereka mengeluarkan keringat, mereka berkorban. Tepung padi atau tepung gandum yang sudah diolah kemudian didistribusikan ke kios-kios di kampung-kampung atau ke toko-toko di kota-kota. Dan itu membutuhkan jasa para buruh kapal, membutuhkan jasa para ojek, para sopir dan kojak. Mereka harus mengangkut berkarung-karung itu, terutama konjak ya. Kan biasanya sopir di depan, tapi konjak itu yang biasanya angkut dari oto ke toko atau ke kios. Lalu kemudian tepung-tepung itu dibeli dan kemudian diolah di dapur. Dan siapa yang mengolahnya? Yang mengolahnya adalah ribuan mama-mama, yang pasti bukan bapak-bapak. Ribuan mama-mama atau dalam konteks biara, ribuan karyawati di seluruh biara. Mengolah tepung itu menjadi sepotong roti yang siap untuk disantap oleh kita, oleh para frater. Jadi bayangkan, sepotong roti yang kelihatan sederhana di piring, yang hanya disantap dalam 1 menit, tidak sampai, kalau enak tidak sampai, itu sebenarnya mengandung jejak ribuan manusia di dalamnya. Jadi ketika kita makan sepotong roti atau sesuap nasi, bayangkan bahwa di dalam nasi itu, dalam roti itu ada jejak ribuan manusia. Dan itulah sebabnya kenapa kita mesti tahu bersyukur, kenapa kita mesti tahu bermurah hati. Karena apa yang kita makan, apa yang kita peroleh, apa yang menjadi kesuksesan kita bukanlah usaha kita sendiri, tapi ada begitu banyak orang yang membantu kita dari belakang, yang bahkan mukanya saja tidak kelihatan bagi kita. Ya. Karena itulah alasan berdasar kenapa dalam hidup ini kita jangan terlalu egois. Kita jangan terlalu mementingkan kesuksesan pribadi kita. Kenapa kita tahu untuk bersyukur, tahu untuk bermurah hati, tahu untuk solider dengan sesama yang menderita. Karena itu. Akar sebuah pohon itu adalah ranting yang menolak untuk dihormati. Ya. Akar itu adalah ranting yang menolak untuk dihormati. Akar itu penting, tapi dia bekerja di bawah tanah supaya pohon yang berkibar-kibar daunnya itu, yang buahnya itu elok untuk dilihat, yang bunganya itu indah dipandang mata. Tapi ada akar yang mensuplai semua itu. Ya, tapi akar itu bekerja di bawah tanah dan tidak kelihatan. Seorang yang berkorban, seorang yang memberi dengan tulus, 2 janda tadi
itu seumpama akar, dan akar adalah ranting yang menolak untuk dihormati. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.